Halo semuanya, perkenalkan saya M. Hidayat Palepi. Saya adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem operasi. Langsung saja masuk ke pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras, sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Dalam bahasa lain, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur manajemen sumber daya pada komputer kita. Sistem operasi sendiri memiliki banyak fungsi, antara lain fungsinya itu mengatur dan mengontrol akses pengguna, yaitu memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses sumber daya yang sesuai dengan peranan mereka dan juga hak akses, dan kemudian antarmuka pengguna yang intuitif. Artinya sistem operasi harus memiliki tampilan yang bagus dan juga mudah dipakai seperti GUI, karena untuk memfasilitasi interaksi antara komputer dan juga pengguna. Kemudian manajemen file dan memori untuk pengelompokan file dan penyediaan ruangan memori yang efisien untuk menyimpan dan menjalankan program. Kemudian menjalankan program secara efisien. Itulah fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi sendiri banyak jenisnya, seperti Microsoft Windows, Linux, Android, dan iOS. Microsoft Windows yaitu sistem operasi paling banyak digunakan dan juga paling populer di seluruh dunia, karena tampilannya yang sudah familiar dengan kita, dan juga Microsoft itu menyediakan berbagai fitur yang sangat bagus. Kemudian Linux yaitu sistem operasi open source yang artinya bisa digunakan oleh seluruh user. Biasanya Linux itu digunakan oleh teknis untuk pengembangan perangkat lunak karena memiliki fleksibilitas yang tinggi dan juga sangat cocok untuk lingkungan pengembangan. Dan kemudian Android itu biasa kita temui pada perangkat mobile seperti smartphone atau iPad. Android itu dikembangkan oleh Google, dan Android itu sangat populer karena kita bisa memakai berbagai aplikasi. Kemudian iOS itu dikembangkan oleh Apple. Biasanya sistem operasi iOS itu ditemukan di iPhone, iPad, atau produk Apple lainnya. iOS itu dikenal dengan keamanan yang sangat tinggi dan juga tampilan interaksinya itu yang intuitif. Pada sistem operasi kali ini kita menggunakan VirtualBox, di mana VirtualBox yaitu software open source yang artinya bisa digunakan oleh seluruh user untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan pada satu komputer melalui virtual machine. Artinya laptop kita memakai Windows, kita juga bisa memakai Linux di dalamnya dengan perantara VirtualBox. Artinya kita bisa memakai dua sistem operasi pada secara bersamaan menggunakan VirtualBox ini. VirtualBox sendiri memiliki fungsi menjalankan banyak sistem operasi seperti yang saya katakan tadi, dan juga lingkungan uji coba software, di mana kita bisa menguji coba software di VirtualBox. Kemudian pada kali ini kita akan memakai sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux itu sangat mudah digunakan dan juga bersifat open source. Bisa kita mengakses secara gratis, dan juga sistem operasi Linux ini dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Adapun contoh PROM yang bisa digunakan di Linux seperti ls untuk mencantumkan content directory, untuk melihat isi directory biasanya, pwd untuk menampilkan path directory kerja saat ini, cd mengubah directory kerja, mkedir untuk membuat directory baru, rm untuk menghapus file, mv untuk merename file, cp untuk mengcopy paste file. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sistem operasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.